Assalamualaikum, selamat datang di channel Mahana. Yuk kita ikuti perjalanan Mahana dan keluarga di kota Semarang. Mungkin beberapa dari sahabat online Mahana masih ada yang di sekitar sana atau melintasinya. Mungkin ingin mampir dan mencicipinya? Silahkan ya. Mahana mulai dari warung makan Mbak Tum ya. Di sini disediakan nasi koyor yang khas Semarang dan nasi ayam menyerupai nasi gudeg di Jogja atau nasi liwet di Solo. Tapi lebih gurih ya, enak deh. Malam-malam waktu itu Mahana sampai dan mencicipinya. Semoga kalian suka. Kalau bagian ini adalah favorit kami, yaitu ayam goreng Pak Supar. Ayamnya asli ayam kampung. Ada juga sup. Dulu Nona pertama kali makan sup di sini. Setelah makan ayamnya kampung, enak tenan. Akhirnya dia makan ayam kampung. Kalau sudah makan di sini, jangan ditanya. Kita pasti pesan dengan porsi terbanyak dan terbesar. Nikmat. Belum ke kota Semarang kalau belum makan lumpia. Harusnya emak tulisnya pakai N ya, bukan pakai M. Nah, lumpia yang emak suka makan adalah lumpia di Jalan Lombok. Di sini memang legend banget dan enak sekali. Ada yang vegetarian, istilahnya lah sayuran semua isinya, dan ada yang isinya daging. Selamat menikmati. Di sini pun dulu Mahana pernah lihat kapalnya Laksamana Cheng Ho dan patung Laksamana Cheng Ho sebelum kapalnya dirombak untuk dipindah lokasikan. Sekarang Mahana kangen karena setiap ke Semarang belum pernah ketemu lagi. Mungkin pemerintah daerahnya belum sempat lagi untuk merakitnya di tempat yang baru. Semoga segera saja dirakit ya pemerintah daerah, karena kami sudah ingin sekali melihat Laksamana Cheng Ho dan kapalnya, seperti melihat sejarah di masa lalu. Terima kasih. Kita masuk ke Wujil ya, Wujil Hotel and Convention, dan pernah emak liput juga dan pernah emak review juga di video-video emak sebelumnya. Kenapa The Wujil? Karena The Wujil ini bertempat dan berlokasi di daerah Ungaran. Sepanjang jalan Ungaran, begitu kalian memasuki daerahnya, sudah melihat sebelah kiri dan sebelah kanan berbagai tempat wisata dan kuliner yang sungguh ingin dikunjungi. Tapi banyak memang yang belum mak kunjungi. Nah, beberapa dari ini sudah mak kunjungi dan ada yang belum. Nanti mak kasih tahu ya yang mana saja. Selamat menikmati. Baiklah, kita mulai dari Candi Gedong Songo ya, yang paling atas dulu. Candi Gedong Songo ini ditemukan oleh Loten, peneliti berkebangsaan Belanda di tahun 1740. Dibangun abad 8 Masehi dan berasal dari bahasa Jawa yang berarti gedong itu artinya rumah atau bangunan, dan songo itu artinya 9. Dan di slide ini sahabat online bisa melihat bling-bling di sebelah kiri peta adalah Pak Ratno yang sedang menunggu kami karena beliau kelelahan jadi tidak bisa naik ke atas. Baiklah, emak lanjut untuk penjelasan candi ini ya. Jadi Candi Gedong Songo ini berposisi dan beralamat di Dusun Daruman, Kelurahan Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dan untuk candi pertamanya itu terletak di ketinggian 1208 meter di atas permukaan laut. Kita singkat dengan satuan MDPL. Candi kedua terletak di 1274. Candi ketiga terletak di ketinggian 1294. Candi keempat terletak di ketinggian 1295. Dan candi kelima terletak di ketinggian 1308. Untuk candi ke-6 dan candi ke-9 pasti lebih tinggi ya. Bisa melihat literatur dan literasi mengenai Candi Gedong Songo selengkapnya di Google, di macam-macam
literasi seperti surat kabar dan literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengenai ini ya, karena sudah masuk ke sejarah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan anak-anak biasanya ya. Nona juga bertanya, kenapa sih candi kok tinggi banget tempatnya mah? Untuk umat Hindu biasanya mereka melakukan pemujaan kepada dewanya dan tempat persembahan, dan mereka percaya bahwa gunung itu semakin tinggi posisinya akan lebih mendekatkan mereka kepada para dewa dan kepada ruh nenek moyang mereka gitu. Sehingga dengan demikian tempat pemujaannya pun didirikan di tempat-tempat tinggi. Demikian alasannya menurut para histori dari juru kunci dan literasi yang ada di surat kabar maupun yang ada di Google ya. Kemudian untuk Candi Gedong Songo ini apa sih yang bikin khasnya gitu loh? Kenapa emak itu tertarik banget sama Candi Gedong Songo gitu? Candi Gedong Songo ini khasnya adalah dia, menurut referensi yang emak baca, ada alkulturasi budaya karena digambarkan adanya kepercayaan kepada praswadewata, yakni persembahan kepada ruh nenek moyang yang bersatu dengan Siwa, yang pada candi disimbolkan dengan lingga dan yoni, dan dikawal oleh 3 dewa yaitu Durga, Ganesha, dan Agastya. Ini menarik karena emak juga baru tahu ya cerita detailnya. Kemudian yang menarik lagi dari Candi Gedong Songo ini adalah posisi candinya itu loh, dari candi pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak dalam posisi yang sama, tidak sejajar dan tidak dalam satu lokasi, tetapi berjauhan. Kenapa? Berderet dari bawah hingga ke atas bukit, karena itu lagi dipercaya oleh umat Hindu bahwa menggambarkan hierarki kesucian. Dan ada yang mempercayai juga sebagai menunjuk kepada prosesi keagamaan yang dilakukan oleh candi dari yang terbawah hingga yang teratas. Jadi prosesi yang terbawah itu prosesi pemulaan, kemudian berurutan gitu sampai ke atas. Demikian saja penjelasan mengenai Candi Gedong Songo. Semoga penjelasan dari emak bermanfaat dan membuat sahabat online yang muda-muda tertarik untuk berkunjung ke wisata bersejarah ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke tempat oleh-oleh yaitu tahu bakso Bu Puji, karena Pak Ratno ingin nyicipi langsung di sini bersama dengan adiknya Pak Sigit dan Bu Nia. Kemudian setelah itu aku juga mau kasih tahu bahwa di sini tuh tempatnya lengkap ya untuk oleh-oleh. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa oleh-oleh, kemari aja karena barang-barangnya juga fresh. Bukan endorse tapi biasa beli sih. Kemudian kita lanjut ke Dusun Semilir. Nah, ini adalah tempat yang belum pernah emak kunjungi. Dia bernuansa eco park dan keren banget untuk selfie, dan kaum milenial kayaknya harus kemari. Berderetan dengan Cimory on the Valley. Kalau yang ini emak udah pernah kesini waktu Nona masih kecil, tapi berhubung foto-fotonya ada di laptop dan eksternal hard disk tidak bisa diliput ya. Kemudian yang Taman Minimania ini juga baru nih, dia berderetan dengan yang eco park tadi sehingga bisa dikunjungi. Untuk yang pabrik Nissin ini letaknya sebenarnya di atas setelah Hotel Wujil, jadi masih lurus lagi. Ada kafenya, ada restorannya. Dan pabrik Nissin ini salah satu tempat yang nanti kalau ke Semarang emak pengen banget ngelewatin dan mampir, karena di situ ada tempat selfie. Kita bisa ngerubah tuh kalengnya, bisa kita taruh bapaknya di dalam kaleng. Oke, seru deh pastinya. Oke deh. Kemudian kita lanjut ke pabrik karoseri bus Laksana. Kenapa menarik? Karena posisinya persis di depan Hotel Wujil dan ada museum kecilnya. Bagi para traveler yang membawa anak laki-laki mungkin menarik ya, bisa melihat proses pembuatannya di sana bila mana buka. Waktu saat ke sana tidak buka. Dan juga ada restonya juga di Laksana ini. Semoga menarik ya, biar mereka nggak bosan di perjalanan. Nah, demikianlah untuk lokasi-lokasi di sekitar Hotel Wujil
baik yang posisinya telah melewati Hotel Wujil maupun yang sebelum Hotel Wujil. Tetapi sepanjang perjalanan atau sepanjang jalanan tersebut ya, yang dekat dengan Hotel Wujil itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk Kota Semarang. Jadi jangan sampai bosan karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa dimampiri. Berikut kita masuk ke tempat-tempat yang biasa melewati tapi tidak pernah didatangi. Kenapa? Karena mungkin pada saat di tempat itu sudah kemalaman. Kenapa? Mungkin pada saat sampai di tempat itu kita sudah kekenyangan. Kenapa? Mungkin pada saat di tempat itu tutup karena pandemik. Padahal ingin sekali masuk. Oke? Yuk kita simak beberapa tempat lainnya yang emak ingin sekali kunjungi di Semarang pada saat nanti bisa ada waktu. Lanjut pokoknya ya. Ini adalah Lawang Sewu. Siapa yang tidak tahu Lawang Sewu? Dibangun di tahun 1904 dan selesai di tahun 1907. Awalnya merupakan kantor perkeretaan di masa pemerintahan kolonial. Kemudian dirubah menjadi penjara, kemudian sempat menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari pada Oktober 1945. Walau Nona El senang sekali dengan mistis dan dunia-dunia yang hihihihi, tetapi setiap kita ke Semarang batal untuk kemari karena sudah terlalu larut malam dan paginya harus check out. Kemudian kita masuk ke Toko Un. Nah, Toko Un ini resto ya, ada resto, ada bakery juga, dan dia rasanya itu dari pertama buat katanya tahun 1910 di Jogja, terus 1922-nya sudah mulai bikin ice cream, terus tahun 1935-nya sudah ada di Semarang. Juga mulainya di saat zaman kolonial. Dan kenapa belum sampai kemari? Karena kalau udah sampai kita kekenyangan di sini, jadi tidak jadi mampir. Jadi semoga next bisa ada waktu ya. Terima kasih. Lanjut. Dan ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah atau disingkat MAJT. Pak Ratno dan saya ingin sekali kemari karena masjidnya itu bagus banget dan ada nuansa dari Masjid Nabawi. Dibangun dengan batu pertama di tanggal 6 September 2002 dan luasnya 10.000 meter persegi. Selesainya pembangunan di tanggal 14 November 2006. Terus memiliki kubah yang berdiameter 20 meter. Terus menaranya ada 4 yang gabung dengan masjid setinggi 62 meter dan yang satu terpisah tingginya 99 meter dengan tujuan untuk seperti apa? Asmaul Husnah ya. Terus yang khasnya itu ada 6 payung raksasa otomatis persis seperti di Masjid Nabawi. Terus masjid ini memiliki koleksi Al-Quran raksasa sebesar 145 kali 95 cm persegi dan beduk raksasa sebesar 310 cm dikali 220 cm persegi. Semoga penjelasan dari referensi yang emak baca tidak salah. Bila salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Untuk pembenarannya bisa di komentar ya, di kolom komentar ya untuk pembenarannya. Terima kasih. Kita lanjut ke Klenteng Sampokong. Kenapa emak menarik sama culture Sampokong ini kelenteng? Karena di situ ada sosok dari Laksamana Cheng Ho yang emak percaya seperti leluhur-leluhur emak juga percaya bahwa Laksamana ini masih ada turunan Islamnya. Jadi boleh ya emak sedikit ceritakan dari referensi yang tadi emak baca. Semoga walaupun masih dalam perdebatan mengenai sejarah Laksamana Cheng Ho, mengenai apa yang dianutnya, tetapi menjadi keyakinan lah untuk menjadi pemersatu gitu loh, bahwa kita bangga ada Laksamana Cheng Ho yang sama-sama berjuang untuk melawan penjajah pada saat itu, ya kan? Oke, inilah keterangan dari yang emak baca ya, bahwa Laksamana Cheng Ho itu terlahir sebagai Sampokong.
Namanya secara Hokkien Me Sanbo, artinya sama dengan Sanbodong, artinya Gua Sanbo, tempat petilasan Sampokong. Oleh karena itulah kelentengnya disebut Sampokong. Dan kenapa emak masih tertarik terus sama Laksamana Cheng Ho? Karena emak yakini, seperti leluhur emak juga yakini, bahwa beliau memang muslim dan haji. Juga ada literatur dari tulisan-tulisan para pengikut pelayaran Laksamana Cheng Ho ini yang terdiri dari Feixin, Ma Huan, dan Gong Zhen yang selalu mengikuti beliau. Di situ ada tersirat bahwa memang beliau muslim dan sudah pergi haji. Demikian. Jadi gimana? Seru-seru kan? Ya, ikuti emak terus ya perjalanan emak-emak berikutnya di kota-kota berikutnya. Walaupun memang gak banyak kali kotanya, tapi ya kita bikin seru aja lah di suasana pandemi seperti ini. Ini juga salah satu tips emak untuk menghilangi kegabutan. Dengan membuat video ini semoga bisa menjadi referensi bagi keluarga dan sahabat online emak di luar sana. Referensi untuk berjalan, mungkin memampiri, mungkin ingin mencicipi, silahkan. Selamat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.